ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim, innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Bahwasanya ketika Ka'ab bin Ujrah sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kita ini sudah mengetahui nih bagaimana kita mengucapkan salam, memberi salam kepada engkau. Lalu bagaimana kita ini bersalawat kepada engkau? Ya, bagaimana kita ini bersalawat kepada engkau? Makanya kata Nabi SAW mengajarkan, kulu, katakanlah. Ya, kulu, domirnya itu hum. Artinya di hadapan jamaah atau di hadapan sahabat yang banyak gitu loh. Kulu Allahumma, ikutin atau katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi redaksi salawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian juga diteruskan bahwasanya kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau wahai Allah bersalawat atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, majid. Sebenarnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Nah, bahwasanya di sini adalah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya itu untuk bagaimana cara bersalawat yang benar. Tuntunannya seperti apa. Makanya Nabi mengajarkannya. Gitu. Atau redaksi seperti ini nih, kita bisa sebut atau kita sering baca setiap hari itu disebut salawat Ibrahimiyah. Ya. Yaitu pada ketika atahiyat akhir ya, ketika dalam sholat. Itu salawat Ibrahimiyah. Nah, maksudnya apa? Di sini menekankan bahwasanya Rasulullah SAW ingin menambah kedekatan umatnya kepada dirinya. Nah, kan awal dari tema kita itu adalah hadiah, tentang hadiah. Jadi mungkin perspektif kita ini bahwasanya hadiah itu selalu melulu tentang hal keduniawian. Betul kan? Ya pasti kita berpikir namanya hadiah, oh mau dikasih amalan biar dapat duit banyak, ya kan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau oh mau diberi amalan ya sama Nabi biar jadi orang sukses misalnya. Atau mau diberi amalan ya sama Nabi jadi orang kaya, jadi orang cerdas, jadi orang besar. Ya, itu adalah mindset kita. Bahwasanya mendefinisikan hadiah itu sebatas keduniawian aja. Padahal Nabi SAW memberikan hadiah yaitu jauh lebih dari hal keduniawian. Dijelaskan di dalam kitab Mar'a al-Mafatih Syarah Mushka al-Masahib karangan Syekh Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri, ya. Beliau menjelaskan nih apa yang dimaksud hadiah di dalam hadis ini. Wal hadiyatu ma yataqarrabu bihi ilal muhda ilaihi tawaddudan wa ikraman. Nah, bahwasanya hadiah itu adalah sesuatu yang mendekatkan bihi dengannya ilal muhda, yaitu mendekatkan sesuatu yang mendekatkan kepada si pemberi hadiah, ya, kepada si yang pemberi hadiah. Jadi kan kita ini diberi hadiah itu kan kita senang, ya enggak? Nah, jadi sebab dengan kita saling memberi hadiah itu kita akan menjadi dekat. Tujuannya apa? Tawaddudan wa ikraman, yaitu untuk meningkatkan kecintaan sesama kita, wa ikraman, dan bentuk penghormatan. Nah, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita untuk bersalawat kepadanya, kemudian bersalawat kepada Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad ingin
kita nih sebagai umatnya nih biar lebih dekat kepada dia. Biar lebih dekat kepada dia. Jadi bukan orientasi berpikirnya itu bukan tentang keduniawian. Mungkin kita sebagai umat Nabi yang biasa yang masih cara berpikirnya itu melulu tentang duniawi, pasti kita berpikirnya tentang kemewahan, kesuksesan, ya kan, kekayaan. Tapi Nabi Muhammad SAW menginginkan lebih dari hal itu. Karena sejatinya sifat keduniawian itu akan apa? Akan hancur. Ya, tidak akan kekal. Ada masanya. Artinya orang sukses itu ada masanya. Ya, entah dia suatu hari bakal bangkrut atau bakal jatuh usahanya, atau suatu hari dia bakal dicabut nyawanya. Artinya sudah cukup hidup di dunia, gitu. Makanya kenikmatan dunia itu sementara semuanya. Nah, makanya Nabi tidak memberikan hadiah-hadiah yang bersifatnya itu keduniawian. Tapi orientasinya adalah bagaimana Nabi SAW menginginkan kita ini sebagai umatnya itu biar lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Karena kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nanti di akhirat, ya, itu insya Allah kita akan mendapat syafaatul uzmanya Nabi SAW. Bahwasanya kita akan mendapat syafaat pertolongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Dikatakan dalam hadis, siapa orang yang membaca salawat satu kali kepadaku, maka Allah akan membalas 10 kali. Kita bersalawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu nanti Allah memberi balasnya itu 10 kali. Ya, 10 kali pembalasan. Tentunya pembalasan rahmat ya, bukan artinya pembalasan bukan ganjaran iqab gitu, tapi hadiah, tapi ganjaran baik gitu. Nah, karena perantara kita, wasilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bersalawat kepada Nabi itu nggak mesti itu kita harus apa? Harus di dalam satu tempat khusus atau dalam satu keadaan khusus gitu kan, harus khusyuk gitu, misalnya harus seperti ketika sholat gitu yang sesuai ada ketentuannya. Kalau sholawat itu tidak terikat dengan apapun, tidak terikat ruang dan waktu, ya, kecuali ya mungkin kalau ketika dalam kamar mandi ya, jangankan bersalawat, kalau kita berbicara aja dalam kamar mandi kan memaklum. Ya artinya selain di dalam kamar mandi dan tempat-tempat yang tercela, itu kita boleh bersalawat kepada Nabi SAW dan salawatnya akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu kita akan bertambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadiah Nabi kepada kita sebagai umatnya adalah memerintahkan untuk kita bersolawat pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita akan lebih gemar lagi, lebih sering lagi membaca salawat, ya. Kalau misalnya memang kalau kita dalam sholat itu kan kita pasti membaca salawat, ya enggak? Itu udah pasti. Kalau misalnya dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu, berarti kita sudah membaca salawat berapa tuh? Lebih dari, kalau dalam satu rakaat aja ada satu salawat, berarti kalau 2 rakaat 2 salawat, tergantung rakaatnya, gitu kan. Nah, minimal itu. Dan salah satu rukun sholat adalah membaca salawat Nabi. Jadi kita pasti disuruh membaca salawat. Tapi jangan hanya di dalam sholat aja, maksudnya gitu loh. Jangan membaca salawat itu hanya dalam sholat, tetapi juga di luar waktu-waktu sholat. Misalnya kita sedang santai, sedang menunggu gitu kan, atau sedang ya apapun, sambilan aktivitas kita aja gitu kan. Karena kita nggak mesti harus punya wudhu dulu membaca salawat. Afdalnya mungkin pakai berwudhu kita. Tapi kalau misalnya memang
kita tidak memungkinkan, udah baca aja. Insya Allah pahalanya, keutamaannya itu tidak akan berkurang. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada satu buah info yang akan saya informasikan.